Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Masyarul muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kita bisa sama-sama melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala berupa salat subuh berjamaah yang dilanjutkan dengan kita duduk di rumah dari rumah-rumah Allah untuk menuntut ilmu, yang semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah yang kita lakukan dan menjadikan kita orang-orang yang berbahagia di dunia dan juga di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ada satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rahman ayat yang ke-60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Tidakkah atau tidaklah ada perbuatan baik, perbuatan ketaatan, perbuatan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali balasannya juga adalah akan kebaikan yang serupa. Nah, para ulama berbeda pendapat ya, apa maksudnya hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Jadi di sini pertanyaan yang menunjukkan satu kabar bahwa Allah Subhanahu wa taala akan membalas kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba dengan kebaikan. Tapi tentu saja ya, kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba setelah seorang hamba melakukan ketaatan, kebaikan, sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, ini para ulama menyebutkan ada beberapa gambaran atau ada beberapa jenis balasan dari Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Kita akan sebutkan beberapa di antaranya yang ini merupakan ya, semoga bisa menjadi maklumat untuk kita memahami firman Allah Subhanahu wa taala, hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Ya, tidakkah ada balasan yang serupa ya dengan perbuatan baik seorang hamba kecuali itu adalah kebaikan yang semisalnya. Baik, Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan seorang hamba dengan beberapa jenis balasan. Yang pertama, jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan seorang hamba dengan balasan yang berlipat ya, yang biasanya tidak sebanding dengan kebaikan yang dilakukan. Selalu balasan dari Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik. Selalu balasan dari Allah Subhanahu wa taala itu lebih besar. Makanya kalau kita perhatikan, Allah Subhanahu wa taala ya membalas, bahkan memberikan pahala kepada seorang hamba kalau baru seorang hamba tersebut hanya berniat saja. Kita berniat saja, belum melakukan perbuatan baiknya, itu sudah dibalas kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang biasa bilang dapat pahala niat, dan itu memang benar adanya. Meskipun sebelum kita melakukan kebaikan tersebut, bahkan sebagaimana hadis yang kita ya, sering sampaikan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa ada orang ya, yang dia belum sempat beramal, ya, tapi dia berniat tulus. Apabila dia mendapatkan kenikmatan, apabila dia mendapatkan kesempatan, maka dia akan beramal sebagaimana orang-orang yang beramal saleh kalau dia mampu. Tapi pada saat itu dia belum mampu, dia baru berniat saja. Dia lihat orang bangun masjid, dia niat, ya Allah, kalau seandainya ulun punya rezeki, ulun akan bangun masjid sebagaimana orang tersebut bangun masjid. Dia akan mendapatkan pahala yang sama. Kata Nabi SAW, fa ajruhuma sawa. Pahala mereka berdua itu sama.
pahalanya sama. Bayangkan gitu. Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan seorang hamba meskipun kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba hanya berupa niat saja. Niat ini kan semua dari kita bisa melakukannya. Seberataan kita kalau melakukannya. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengganjar orang yang berniat kebaikan tulus dari hatinya dengan balasan serupa dengan orang yang sudah melakukannya. Ini luar biasa jemaah sekalian. Ini yang pertama. Ya. Makanya kita itu jemaah sekalian dilarang oleh Nabi SAW untuk meremehkan, memandang rendah sebuah perbuatan baik meskipun kecil di hadapan mata kita, meskipun itu terlihat sepele, karena prinsipnya Allah Subhanahu wa taala akan membalas kebaikan tersebut dengan balasan yang berlipat. Makanya Nabi SAW menyebutkan la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Janganlah engkau meremehkan, memandang rendah sebuah perbuatan baik. Jangan, sama sekali jangan meremehkan, memandang rendah. Kenapa? Karena prinsipnya kita nggak tahu, bisa jadi amalan yang sedikit yang dipandang rendah, yang dipandang remeh, itu yang akan mendatangkan rahmat Allah untuk kita. Karena Allah prinsipnya selalu membalas kebaikan itu dengan balasan yang berlipat. Ini satu. Yang kedua, jemaah sekalian. Yang kedua, di antara jenis balasan Allah Subhanahu wa taala tadi berupa hal jazaul ihsani illal ihsan. Tidaklah balasan sebuah kebaikan itu kecuali kebaikan yang semisalnya. Yang kedua, di antara maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan meskipun Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak memerlukan kebaikan kita. Ini yang kedua. Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan meskipun Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan kebaikan kita. Ini prinsip jamaah sekalian. Makanya Nabi SAW Nabi SAW itu sering memberikan isyarat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak memerlukan kebaikan kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Al-Qur'an, in ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik, maka perbuatan baik tersebut adalah untuk kalian. Jadi kita itu kalau berbuat baik, kita sendirilah yang akan menikmati hasil daripada perbuatan baik tersebut. Nah, itulah tadi hal jazaul ihsani illal ihsan. Ya, tidaklah perbuatan baik itu balasannya kecuali adalah kebaikan yang serupa. Nah, jadi jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita harus fahami bahwa perbuatan baik kita itu kitalah yang akan menikmatinya. Kemudian yang berikutnya, di antara maknanya Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan adalah Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba meskipun Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan taufik dan hidayah untuk kita bisa melakukan amalan kebaikan tersebut. Ini di antara bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan taufik dan hidayah adalah Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah Subhanahu wa taala jualah yang membalas perbuatan baik tersebut. Makanya Nabi SAW menyebutkan sebagaimana di dalam khutbatul hajah, man yahdillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah. Jadi yang memberikan hidayah untuk berbuat kebaikan, untuk beramal saleh, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pun Allah Subhanahu wa taala yang akan membalas kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Ini yang ketiga. Yang keempat, di antara maknanya Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan seorang hamba adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan seorang hamba di dunia ataupun juga di akhirat. Sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, bahwa orang
kafir dan orang mukmin itu semua dibalas kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang kafir, orang non-muslim, orang yang tidak beriman, dibalas kebaikannya itu hanya di dunia saja. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka kenikmatan dunia berupa harta, makanan yang lezat, makanan yang nikmat. Itu kalau orang non-muslim berbuat baik, balasannya di dunia. Makanya kalau pian perhatikan, banyak pian melihat orang non-muslim itu banyak sugi-sugi. Kenapa? Karena memang balasan dari perbuatan baik mereka, mereka bantu orang, mereka bersedekah misalnya, itu tidak diterima di akhirat, tapi balasannya semua Allah berikan di dunia, sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Tapi orang yang beriman balasannya itu double di dunia dan juga di akhirat. Jadi perbuatan baik seorang hamba itu Allah Subhanahu wa taala balas di dunia dan di akhirat, dan balasan di akhirat jauh lebih besar daripada balasan di dunia. Makanya kalau kita perhatikan ketika Nabi SAW menyebutkan seorang hamba itu kalau berdoa selama tidak ada maksiat, selama tidak ada memutus tali silaturahim dalam doanya, maka dia akan mendapatkan salah satu di antara 3 kebaikan. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala akan menjawab doanya, dikabulkan doanya, dia lihat apa yang dia minta dalam doanya terkabul di dunia. Nah, ini salah satu balasan duniawi. Salah satu balasan yang dia akan dapatkan di dunia. Yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala akan menyimpan kebaikan dan pahala dari doanya dengan balasan yang lebih besar kelak di akhirat. Au yudakhiruha lahu fil akhirah, atau Allah akan menabungkan, menjadikan pahala tersebut tidak dia dapatkan di dunia. Hasil daripada doanya tersebut dia nggak dapatkan di dunia, tapi dia akan dapatkan kelak ketika dia di akhirat. Dan balasan di akhirat, pengkabulan doa di akhirat jauh lebih baik ketimbang di dunia. Karena kaidahnya balasan di akhirat jauh berlipat-lipat daripada balasan di dunia. Makanya kenikmatan dunia ini tidak ada apa-apanya dengan kenikmatan di akhirat. Pian bisa bayangkan jemaah sekalian, pian bisa bayangkan 2 rakaat sebelum sholat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, itu kayak apa sudah? 2 rakaat sebelum sholat subuh yang ringan dikerjakan oleh Nabi SAW, pendek sholatnya, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Pian bayangkan aja. Artinya apa yang ada di dunia ini nggak ada apa-apanya. Bahkan kalau dibandingkan dengan sholat yang kadang-kadang cuma 2 menit saja, itu nggak ada apa-apanya, seluruh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini menunjukkan bahwasanya balasan akhirat lebih baik daripada balasan di dunia. Tapi orang yang beriman itu balasannya di dunia dan di akhirat. Makanya kalau kita perhatikan ada banyak sekali hadis-hadis yang menunjukkan balasan di dunia dan balasan di akhirat. Contoh ya, orang yang bersedekah, kata Nabi SAW, akan didoakan oleh para malaikat Allah untuk diberikan ganti. Ini balasannya di mana? Di dunia. Kemudian juga kata Nabi SAW, mana qasas sadaqatum mimmal, tidak akan berkurang sedekah seseorang itu, harta seseorang itu tidak akan mengurangi, sedekah seseorang tidak akan mengurangi hartanya. Balasannya di mana? Di dunia, sebelum nanti di akhirat. Nah, makanya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan itu, hal jazaul ihsani illal ihsan, bukankah balasan kebaikan itu adalah kebaikan juga? Maka balasan yang berbentuk balasan di dunia dan juga balasan di akhirat, tapi kaidahnya balasan di akhirat itu jauh lebih baik daripada balasan di dunia. Makanya kalau kita beramal soleh, kalau pian berbuat baik, tapi misalnya kita masih belum mendapatkan ya berupa balasan di dunia, jangan khawatir, balasan di akhirat jauh lebih baik, jauh lebih besar, jauh lebih berlipat, dan jauh lebih indah. Ya, makanya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita melihat banyak hadis Nabi SAW yang menjelaskan bahwa orang ketika dia mendapatkan penderitaan yang berlipat-lipat
di dunia. Banyak sekali penderitaan sampai dia kayaknya nggak pernah merasakan bahagia di dunia. Sampai dia merasakan itu semuanya sakit, ya, masalah ekonomi, kemudian juga masalah-masalah yang lainnya, masalah anak, masalah istri dan lain sebagainya. Semua penderitaan dia pernah rasakan. Tapi ketika dia bersabar, dia ridho dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dia Allah masukkan ke dalam surga. Satu celupan di dalam surga itu bisa membuat lupa semua penderitaan yang dia rasakan di dunia. Sebagaimana disebutkan dalam hadis. Kemudian juga disebutkan di dalam riwayat yang sama, yu'ta bi an'ami ahli dunya, didatangkan orang yang paling merasakan kenikmatan di dunia. Semua maksiat pernah dia coba, semua ya keburukan yang menurut dia mendatangkan kenikmatan di dunia ini semua pernah dicobanya. Lalu Allah celupkan satu kali dia di dalam api neraka, kemudian dia ditanya, apakah engkau pernah mengingat kebaikan, pernah mengingat kenikmatan yang engkau rasakan di dunia? Kata dia, enggak ada. Itu satu celupan di neraka. Sama halnya tadi sebaliknya, seorang yang menderita hidupnya di dunia, ketika Allah masukkan dia ke dalam surga, satu kali celupan saja, ketika ditanya setelah dicelupkan ke dalam surga, maka ditanya kepadanya, apakah engkau pernah merasakan penderitaan? Kata dia, sudah lupa ya Allah. Nah, ini balasan di akhirat jauh lebih besar daripada balasan di dunia. Kemudian yang berikutnya, yang keberapa nih saya? 5. Yang kelima, di antara makna hal jazaul ihsani illa al ihsan. Ya. Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau kita lihat kebaikan yang dimaksudkan hal jazaul ihsani illa al ihsan, bukankah balasan kebaikan itu adalah kebaikan yang serupa? Jadi kebaikan yang dijanjikan, kebaikan yang serupa itu kata para ulama ada 2. Yang pertama adalah ketika seseorang melakukan ketaatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah balasan kebaikan berupa seseorang itu meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Dan dua-duanya ini jenis kebaikan yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebaikan yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala itu bentuknya 2. Yang pertama adalah ketika seseorang melakukan ketaatan, melaksanakan ketaatan. Yang kedua adalah ketika seseorang meninggalkan kesalahan, kemaksiatan. Makanya Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, man taraka syai'an lillah awadahu Allahu bima huwa khairum minhu. Barang siapa yang meninggalkan keburukan karena Allah, syaratnya adalah karena Allah, bukan karena yang lain. Ada orang yang meninggalkan kemaksiatan karena perkara duniawi. Ada orang yang meninggalkan kesalahannya karena takut dicibir orang. Ada orang yang meninggalkan kemaksiatan bukan karena Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan mendapatkan balasan. Tapi orang yang meninggalkan kemaksiatan karena Allah Subhanahu wa taala, karena dia takut dengan Allah, karena dia ingin balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan dengan yang lebih baik. Dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ganti dari Allah Subhanahu wa taala ketika disebutkan oleh Nabi SAW bima huwa khairum minhu, dengan apa yang lebih baik daripada yang dia tinggalkan. Ini menunjukkan kata para ulama bahwa semua keburukan yang dilakukan itu selalu akan ada gantinya. Dan seseorang sebenarnya dia punya solusi, dia punya alternatif lain dari kebaikan, karena yang haram, yang buruk itu lebih sedikit daripada yang halal. Kalau seseorang misalnya, awadahullahu bima khairum, jadi Allah akan berikan balasan dengan yang lebih baik. Seseorang ketika misalnya dia meninggalkan misalnya ketika dia meninggalkan sebuah keburukan, misalnya minum-minuman keras, khamr yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang halal itu banyak, dan yang halal itu akan mendatangkan kebaikan, akan mendatangkan keberkahan. Seseorang misalnya dia cara mencari nafkahnya dengan riba misalnya, ketika dia tinggalkan, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Yang halal itu lebih banyak. Dan sekali lagi kita hubungkan dengan poin yang sebelumnya, balasan itu bisa jadi di dunia dan bisa jadi di akhirat. Pasti ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghilangkan, tidak akan menghapuskan balasan bagi orang-orang yang berbuat baik. Kemudian yang berikutnya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara maknanya, ini yang keberapa?
Yang keenam. Di antara maknanya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah Subhanahu wa taala dalam membalas kebaikan, Allah Subhanahu wa taala dalam membalas kebaikan, ketika Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan seorang hamba, maka nah ini penting untuk kita pahami bersama, dan ini pernah ulun singgung di kajian di sini. Ketika Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan seorang hamba, maka prinsipnya adalah tidak boleh seorang hamba tersebut memastikan, tidak boleh seorang hamba tersebut memastikan bahwa ini adalah berdasarkan karena aku sudah berbuat baik dalam hal ini dan dalam hal ini. Jadi ulun beri contoh ya, ulun beri contoh. Misalnya, ketika kita mendapatkan kebaikan, dapat rezeki misalnya, lalu kemudian, wah ini gara-gara aku ini sholat di masjid terus, misalnya. Atau pada saat kita mendapatkan rezeki, lalu kemudian kita katakan bahwa ini gara-gara aku bersedekah terus nih. Bisa dimengerti seperti ini? Ini nggak boleh jamaah sekalian. Karena di balik kata-kata itu seolah kita memastikan bahwa amal kita pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak tahu. Karena di balik kata-kata tersebut kita mentazkiyah. Kita menyatakan bahwa diri kita adalah orang yang soleh, orang yang taat, dan ini nggak boleh. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tuzakku anfusakum." Janganlah kalian mensucikan, mentazkiyah. Janganlah kalian memuji diri kalian sendiri. Kita tuh kadang-kadang merasa, jemaah sekalian. Jadi ketika kita mendapatkan kenikmatan, lalu kemudian ini kita ngomong sendiri ke orang, kita dapat kenikmatan berupa rezeki. Misalnya berupa, ya, kita mendapatkan rezeki yang berlimpah dari tahun-tahun sebelumnya, kita dapat misalnya di usaha kita, kemudian ternyata yang kita dapatkan tahun ini berlipat-lipat. Kemudian kita katakan, wah ini gara-gara kemarin aku misalnya bersedekahnya lebih banyak, misalnya seperti itu. Kita nggak bisa memastikan, jemaah sekalian. Ya. Kita nggak bisa memastikan. Yang bisa kita yakini adalah Allah membalas kebaikan. Itu yang harus kita yakini, dan kita harus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan dipastikan bahwasanya aku ini mendapatkan balasan ini disebabkan karena kesolehanku. Nah, ini yang nggak boleh. Ini seolah kita memastikan bahwa amal kita pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan amal kita ini dibalas disebabkan karena kebaikan yang kita lakukan. Kalau kita pastikan itunya, tidak boleh. Yang jelas kita berprasangka baik kepada Allah, berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini mungkin yang bisa ulun sampaikan pada kajian subuh kali ini. Ini 6 poin makna dari hal jazaul ihsani illal ihsan. Tidakkah balasan kebaikan itu adalah kebaikan yang semisalnya. Makanya jemaah sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, mengampuni dosa-dosa kita semua, dan percayalah jemaah sekalian, kebaikan yang kita lakukan itu tidak akan pernah hilang. Semua ada hitungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kebaikan yang sekecil apapun pasti akan ada hitungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha membalas kebaikan dan tidak pernah menyia-nyiakan kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba. Ini yang bisa ulun sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.